itu adalah mengingat koran dan majalah itu adalah salah satu media yang outreach-nya luas, penetrasinya luas, maka biasanya ini sangat relevan kalau seandainya teman-teman misalkan menyajikan studi-studi yang ada kaitannya dengan kebijakan. Jadi lebih lebih nangkep tuh orang dibandingkan misalkan kita hanya menceritakan tentang basic studi yang tidak ada implikasi kebijakan. Makanya penting juga kalau seandainya teman-teman mungkin ketika menulis koran atau majalah, perlu juga untuk melihat kira-kira tulisan yang teman-teman tulis itu adalah berada di konteks majalah yang umum, misalkan Kompas gitu ya, atau Tempo, atau Targeted, misalkan koran-koran atau majalah yang pada dasarnya menyasar orang-orang yang tahu tentang isu-isu perpajakan atau isu-isu mengenai kebijakan eh, terkait financial inclusion misalkan. Atau feature yang merupakan salah satu, biasanya di beberapa majalah itu ada kolom feature ya. Jadi kita perlu juga mempertimbangkan di mana majalah atau di mana sasaran dari tulisan teman-teman di majalah atau koran tadi sifatnya umum atau targeted dan atau masuk ke dalam apa namanya apa namanya di koran atau masuk ke opini atau telaah. Lalu kemudian kalau kita pelajari di koran ya, biasanya kalau di luar negeri ya, biasanya koran penulisan opini itu adalah salah satu tempat di mana dia adalah section yang sering kali dibaca di setiap publikasi atau di koran tersebut. Dan kadang bahkan dia setara dengan eh, ini utama, apa namanya berita utamanya. Kenapa? Karena pada saat dia menyandingkan berita utama dengan opini tadi. Jadi kalau lagi pas, itu kadang-kadang kita punya opini dan mana opini tadi relate dengan eh, apa namanya berita utama yang sedang dinaikkan oleh koran tadi. Nah, jadi dia penting untuk apa di konteks opini ini dia adalah satu cara untuk bagaimana non professional writers ya kayak kita kan sebenarnya nggak tahu ya mungkin teman-teman kalau saya menganggap saya bukan professional writer dalam hal ini. Saya cuma ingin berkontribusi dalam konteks memberikan perspektif saya terhadap opini-opini publik yang sedang berkembang saat ini misalnya. Jadi dengan seperti itu maka seperti tadi yang di slide sebelumnya juga saya angkat penting juga kita tahu siapa yang bakal membaca. Apakah kita membaca ke koran yang pada dasarnya nasional, general interest publication ya, atau mungkin kita ingin membaca kita menyasar ke topik-topik yang sifatnya lokal, sehingga kita mungkin menyasar koran atau majalah yang sifatnya lokal. Itu juga perlu kita eh, waspadai ya, apa namanya, kita perlu consider dalam menulis koran tadi. Ini contohnya. Jadi saya 2017 eh, menulis paper tentang easing the traffic, efek dari reformasi eh, kebijakan subsidi BBM ya terhadap penggunaan jalan tol. Oke, ini kolaborasi dengan salah satu rekan saya dari ENU. Dan setelah kita publish, nggak berapa lama, teman saya berinisiatif untuk menulis hasil riset ini ke, kalau nggak salah, ini di The Conversation, kalau nggak salah, deh, saya lupa. The Conversation, kalau nggak salah. Nah, nggak mungkin dong kita tulis bahwa efek, kita menulis di Conversation, efek dari fuel subsidy reforms ke road, toll road travel, gitu. Lalu kita jembrengin model ekonominya, model ekonometrinya seperti apa, literaturnya seperti apa, enggak, kita enggak bisa cerita seperti itu. Maka dibikin kalimat-kalimat yang lebih mudah untuk ditangkap oleh pembaca. Makanya kita mulai misalnya kalimatnya adalah Indonesia is notorious for its traffic jams. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan perjalanan harian dari rumah ke tempat kerjanya. Ini adalah kalimat-kalimat yang mungkin kita nggak bisa tulis di jurnal internasional kan? Kenapa? Karena pada dasarnya itu adalah sebuah hal yang umum. Kita nggak bisa katakan many many people spend hours commuting each day. Nggak bisa.
di jurnal internasional. Harusnya kita menulis bahwa Indonesian people spend hours on average, jadi berapa jam rata-rata commuting each day. Lalu kemudian kita taruh quotation di situ. Kita quote siapa? BPS kah? Quote studi lain kah? Atau apa gitu? Studi yang mana? Atau report manapun. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah meskipun informasinya sama, cara menyampaikannya beda. Cara menyampaikannya beda. Seperti tadi yang teman-teman sekalian sempat sampaikan ya. Bisa jadi apa namanya? Bisa jadi kalau seandainya kita tulis dalam bentuk tulisan ilmiah, ini kalimat seperti ini nggak tepat dan juga sebaliknya. Jadi penting untuk kita bisa mendiferensiasi mana nulis di koran, mana nulis di eh, karya ilmiah, dan bagaimana cara kita mengkonvert dari tulisan ilmiah ke koran atau majalah tadi. Nah, mungkin beberapa summarizing tipsnya ya. Pertama, kita perlu, kalau seandainya ada argumen, ya, kita ada argumen, dua argumen yang sedang berkembang, kita harus state point, state, kita milih argumen yang mana, standing point kita di mana. Misalkan tadi tentang bagaimana sih cara meningkatkan compliance pajak, misalnya. Maka ada orang bilang A, ada bilang B. Maka di konteks ini start dari kita, standing point kita di mana? Kita ke A atau ke B? Jangan sampai ini kadang-kadang ya orang Indonesia kadang-kadang nulis ketika kita milih A itu nextnya itu kita seolah-olah ya B ada benarnya sih. Nah, kita senang dengan konsensus kadang-kadang ya. Nggak gitu caranya. Kita harus ceritakan dulu dari konsensus tadi, sorry, dari perdebatan tadi kita milih yang mana dan kita fokus ke situ. Lalu kemudian gunakan, kalau seandainya kadang-kadang ketika kita sudah memilih argumen A, maka boleh kita menggunakan misalkan argumen B, tapi backup dengan fakta yang melemahkan argumen B. Misalkan tadi ya, kalau seandainya oke kita untuk meningkatkan compliance pajak, orang bayar pajaknya lebih tertib, maka ada dua kebijakan nih. Misalkan pertama adalah naikin akses ke apa ke kantor pajak atau nurunin atau bahkan menurunkan tingkat pajaknya. Misalkan teman-teman milih yang meningkatkan akses ke mana ke kantor pajak, maka teman-teman mungkin bisa juga meskipun dikatakan bahwa menurunkan tingkat pajak atau tarif pajak itu mampu meningkatkan compliance tadi, ketertiban atau ketaatan orang untuk membayar pajak, tetapi kebijakan ini ada cost-nya, yaitu misalkan menurunnya tingkat pendapatan dan seterusnya, terus kemudian di backup dengan fakta-fakta dan seterusnya. Jadi ketika nggak di dua poin ini saya ingin menekankan bahwa jangan sampai swing ke salah satu argumen setelah teman-teman sudah menyusun atau memilih argumen yang lain. Kalaupun argumen yang lain ingin dipakai, maka refute itu apa namanya sanggah dengan fakta yang eh, menyanggah dari counter argumen tadi. Lalu kemudian pakai ini lebih teknikal ya, pakai kata-kata aktif. Mungkin ini nggak terlalu banyak dipakai ya kalau di Indonesia. Tapi kalau teman-teman menulis di berbahasa Inggris, biasanya orang-orang itu lebih senang menggunakan kata-kata yang sifatnya aktif bahasa Inggris. Ya, jadi bukan apa namanya kata-kata aktif itu maksudnya misalnya kalimatnya studi ini dalam studi ini ditemukan nggak gitu, tapi lebih ke kadang-kadang yang dipakai adalah studi ini menemukan atau saya menemukan. Nah, jadi lebih sederhana kalimatnya kalau di dalam konteks bahasa Inggris tadi. Gunakan eh jangan menggunakan jargon dan akronim. Ini juga nanti berlaku untuk tulisan ilmiah. Nanti kita akan sampai sana. Lalu kemudian selalu fokus kepada first line itu untuk mendapatkan atensi dari pembaca. Gunakan referensi yang sederhana atau data yang gampang kayak tadi ya tentang pajak dia menceritakan pertama kali tentang misalkan pendapatan pajak kita berapa persen dan seterusnya. Lalu kemudian menceritakan tentang
anekdot. Jadi fakta-fakta atau bukti-bukti yang anekdotal sifatnya itu kadang mempermudah orang untuk mendalami sebuah isu. Jadi misalkan ketika kita meraise isu mengenai bahwa pendapatan atau sorry bahwa compliance atau isu mengenai bahwa yang namanya orang membayar pajak itu sering disalah-salahin atau nggak comply misalkan, bisa teman-teman sampaikan anecdotal evidence. Misalkan salah satunya misalkan mengquote eh, majalah atau mengquote dari kasus yang beberapa hari lalu misalnya lagi hot tentang adanya usaha dari sebuah individu atau perusahaan untuk nggak bayar pajak misalnya. Itu mempermudah kita untuk memberikan ilustrasi kepada pembaca mengenai isu yang sedang kita. Lalu kemudian isu yang kita angkat itu adalah idealnya merupakan isu-isu yang memang timely ya, sedang rame. Misalkan kalau hari-hari ini apa yang lagi rame ya? Kalau di dunia pendidikan tinggi yang lagi rame adalah isu mengenai guru besar yang apa namanya diambil atau guru besar gelar guru besar yang diperoleh dengan cara curang misalnya. Itu adalah topik yang timely, tapi dia di saat yang sama dia tidak akan bisa diselesaikan dalam sebulan. Karena misalkan harus melewati kebijakan di level kementerian, lalu kemudian ada reformasi besar-besaran, misalkan di universitas dan seterusnya, yang mana itu membutuhkan waktu lebih lama dari sebulan. Jadi topik timely, tapi kemudian dia perlu waktu lama, sehingga dia akan memberikan debate yang kita butuhkan untuk mensupport fakta-fakta atau opini yang kita sajikan. Ini contoh artikel koran juga saya ambil tentang amnesti pajak tahun 2016, tulis oleh Pak Justinus. Sekarang Pak Justinus kalau nggak salah sudah jadi ini dia jadi staf ahli ya kalau nggak salah ya di Kementerian Keuangan. Mungkin bisa dibaca dulu, mudah-mudahan kebaca ya. Ini cerita tentang amnesti pajak. Judulnya Was-Was Amnesti Pajak. Ini nggak ini banget kan, sangat nggak apa ya, nggak ilmiah. Kata-kata was-was mungkin nggak ilmiah gitu ya. Nah, tapi ini acceptable di dalam konteks opini dan yang ditulis kan nggak panjang ya, 700-800 kata, timely tapi kontroversi ya, tapi nggak outrageous apa ya, nggak terlalu ini kontroversi banget. Lalu kemudian penulisan sangat personal. Kalau teman-teman baca tulisan opininya dari eh, Pak Hatip Basri dari FEB itu sangat tulis kalau nulis opini sangat personal. Dia mulai dengan misalkan pengalaman dia bahwa misalkan tentang isu ini mengingatkan saya pada seminar ini yang menyatakan bla 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 bla. Itu personal karena dia menceritakan pengalamannya dia yang relatif relate dengan apa yang sedang dibahas atau isu yang sedang hangat hari-hari ini. Conversational gitu misalkan dia menceritakan dirinya sendiri dan mungkin dia bisa mengajak dalam tanda petik pembaca untuk merasakan juga apa yang sedang dia hadapi, humorus kalau pas, kalau enggak mungkin agak susah ya. Sehingga pada dasarnya tiga poin ini mencoba untuk mendekatkan apa yang dirasakan oleh penulis dengan dengan pembacanya supaya apa namanya message yang dia dapatkan, yang dia tulis itu didapat oleh pembacanya. Beda banget sama penulisan ilmiah. Nggak ada tuh ceritanya dia penulisan ilmiah itu personal. Humorus itu jangan sampai kalian apa, mencoba untuk menulis ada poin humor dalam karya ilmiah kalian. Lalu kemudian
catchy title. Seperti ini catchy title kan kadang-kadang. Sehingga orang bisa lebih mudah untuk menangkap, wah, was-was ada apa ini gitu. Atau kadang-kadang kalimatnya ada rimanya gitu. Sehingga lebih catchy untuk dibaca. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum, maka kita bisa simpulkan secara umum tulisan artikel koran ini lebih apa ya, lebih sederhana, bukan sederhana, lebih populer, lebih mudah, bahasa-bahasa dipakai lebih mudah untuk dicerna, tapi di saat yang sama dia harus timely dan ditulis dengan kalimat-kalimat yang kompak karena kita berhadapan dengan opini yang mungkin ditulis dalam jumlah huruf kurang dari 1.000 kata. Tulis dalam bukan jumlah huruf, jumlah katanya kurang dari 1.000 kata. Oke, nah next yang ingin saya sekarang kita move dari isu tadi ya tentang menulis ilmiah, nulis di koran. Sekarang kita masuk ke menulis ilmiah. Oke. Jadi di sesi ini saya akan coba untuk menekankan bagaimana kita menulis ilmiah secara dalam konteks organisasi dan penyajiannya dulu. Jadi teman-teman melihat title-nya benar ya, tips penulisan ilmiah, organisasi dan penyajian. Benar yang ini. Kelihatan nggak di layar teman-teman sekalian? Iya, benar Pak. Oke, good. Oke. Jadi ingat ya bahwa ketika research paper ditulis, make sure bahwa ada 3 poin utama dalam leverage topik atau research paper teman-teman sekalian. Dari topik, teknik, dan data. Oke, nanti kita akan bahas beberapa detailnya di beberapa pertemuan, mungkin pertemuan kedatang atau 2 pertemuan yang akan datang. Karena kalau teknik mungkin agak variasi ya, tergantung style masing-masing. Terus kemudian topik yang underdeveloped, tapi mungkin data ini salah satu yang mungkin perlu kita sajikan. Ini kalau nggak salah sempat saya raise ya tentang interdisipliner topik. Teknik kalau di ekonometri salah satu yang sedang leading sekarang adalah namanya causal inference. Bagaimana kita membuat topik atau menulis sebuah riset ketika kita ingin melakukan inferensi, maka sejauh mana teknik yang bisa kita raise atau teknik yang bisa kita gunakan itu bisa mengklaim dampak. Ini salah satu yang sedang apa namanya sedang growing hari-hari ini di topik-topik ekonomi, ilmu ekonomi. Bahkan juga growing juga di topik akuntansi maupun manajemen. Jadi idenya misalkan teman-teman berhadapan dengan apa sih dampak dari apa namanya dampak dari diperkenalkannya sebuah pelatihan, misalkan pelatihan ekspor atau pelatihan bekerja secara umum terhadap produktivitas UMKM. Dengan menggunakan teknik-teknik ekonometri, kita ingin come up dengan sebuah isu, misalnya gimana caranya hasil ekonometri kita bisa kita klaim sebagai sebuah eh, dampak. Nah, ini yang berkembang dalam 10-20 tahun belakangan, dan pada dasarnya kita katakan atau teknik yang kita pakai, yang kita gunakan di sini adalah yang kita namakan dengan causal inference. Ada banyak teknik, kita nggak akan ceritain detail hari ini. Alternatif data, eh, kadang-kadang secara kita untuk leverage paper kita adalah dengan menggunakan data-data yang nggak konvensional. Apa itu data yang nggak konvensional? Data-data yang dengan mudah teman-teman sekalian bisa download dengan gampang di website. Itu data konvensional. Gampang kita dapatkan. Misalkan data PDB per kapita, maka teman-teman bisa download itu di website BPS misalkan, atau di website World Bank. Atau misalkan teman-teman bisa dapat juga misalkan di publikasi BPS yang lain atau BPS wilayah misalkan. Teman-teman bisa dapat itu.
atau misalkan data mengenai kondisi makro atau kondisi moneter yang teman-teman bisa dapatkan di website BI. Itu adalah data-data yang sifatnya konvensional. Tapi ada data-data yang sifatnya non-konvensional atau data-data yang sifatnya teman-teman harus melakukan satu, dua, tiga step lebih banyak untuk mengatakan bahwa data yang teman-teman pakai itu sifatnya sudah ready use. Contoh misalkan saya menggunakan data Nightlight sebagai proxy economic activities. Lalu kemudian saya juga kadang menggunakan data, salah satu paper saya menggunakan data yang kita katakan konsentrasi klorofil A sebagai proxy atas proses eutrophication. Ini data satelit semua ini. Lalu ada namanya Global Human Settlement Map untuk penggunaan lahan dan Google Maps untuk travel time. Jadi prinsipnya semakin susah datanya, susah didapatkan datanya, maka paper kalian akan semakin baik. Semakin mudah datanya digunakan atau didapatkan, maka paper kalian akan semakin biasa saja. Kenapa? Karena kalau semakin mudah berarti setiap orang bisa mengakses data tersebut. Setiap orang bisa menggunakan data tersebut dan setiap orang bisa dengan mudah menganalisis dengan menggunakan data tadi. Oh ada Pak data Pak, tapi datanya hard coded. Hard coded itu data-data yang sifatnya ada tapi nggak tersedia di internet, harus ditulis. Nah itu juga data yang baik, data yang bagus itu. Kenapa? Karena untuk mengkonvert data hard coded tadi ke ready use itu kan teman-teman harus input step by step. Nah, untuk beberapa leverage nanti kita akan mungkin mengulas di beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini yang ingin saya tekankan adalah isu mengenai tips-tips menulis eh, di konteks karya ilmiah ya. Yang pertama yang saya ingin pastikan adalah saya bukan penulis handal juga. Saya sendiri sering sampai saat ini sering mencoba untuk mendalami apa sih atau bagaimana sih penulis-penulis top di sana, di luar sana, di internasional sana menulis hasil risetnya. Oke. Nah, ada dua sumber eh, web ya yang mungkin teman-teman bisa pakai di sini. Ada dua, yaitu dari ryanedwards.com. Ini dosen sudah associate professor di ANU. Dan satu lagi adalah dari John Conference, ahli macrofinance, eh, profesor di Chicago, dan dia mempublish semacam panduan ya yang judulnya PSD Paper Writing. Meskipun ini judulnya PSD Paper Writing, tapi saya rasa ini applicable untuk kita semua ya. Bahkan sampai sekarang saya masih sering untuk melihat kembali sumber-sumber yang ada di sini. Oke, bagian pertama, bagaimana kita mengorganisasikan sebuah tulisan kita. Yang paling penting pertama adalah kontribusi. Dari sebuah research yang paling penting adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi kontribusi dari studi teman-teman sekalian. Harus bisa diidentifikasikan. Kenapa? Karena riset is about contribution. Research is about novelty. Seperti yang minggu lalu ya sempat kita diskusikan. Jadi kalau seandainya riset nggak ada novelty-nya, nggak ada knowledge baru yang didapatkan, maka itu bukan riset. Risetnya belum selesai. Dan pastikan bahwa kalian teman-teman perlu menulis ini dalam sebuah paragraf yang utuh. Meskipun dalam implementasinya itu adalah kadang-kadang ditulis dalam 2 atau 3 paragraf tergantung dengan jumlah kontribusinya. Kenapa kita perlu menuliskan kontribusi dalam sebuah paragraf dan secara clear? Karena ingat, yang membaca karya ilmiah kalian itu bukan pembaca yang sabar dan apa ya,
santai terus kemudian ya nih saya lagi kosong nih waktunya, udahlah saya baca paper kalian, nggak ada gitu. Jadi penting untuk tahu bahwa setiap pembaca itu nggak sabaran dan tidak ada satupun pembaca yang akan membaca tulisan teman-teman sekalian dari utama dari awal sampai terakhir hanya untuk mendalami penelitian atau tulisan yang teman-teman lakukan. Jadi dengan background pemahaman seperti itu, maka kita harus bisa menyajikan sesuatu yang main atau apa ya porsi utama dari studi ini, yaitu kontribusi. Itu yang harus teman-teman garis bawahi di awal. Jadi pastikan ketika menulis itu adalah menulis yang secara triangular. Jadi start setiap paragraf itu mulai dengan sesuatu yang most important part. Jadi dalam konteks ini seperti menulis secara deduktif ya. Jadi setiap paragraf atau setiap bagian awal dari sebuah penulisan itu mulai dengan hal yang paling penting terlebih dahulu. Jadi misalkan kita katakan bahwa studi ini menemukan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada hubungan. Studi ini menemukan bahwa ada hubungan positif antara adopsi dari sebuah internet terhadap financial inclusion. Ini studi secara umumnya seperti itu. Lalu kemudian ditambah dengan background-nya later. Jadi apa yang bisa, kenapa kesimpulan itu diambil? Dari studi ini ditemukan bahwa ketika ada kenaikan misalkan 1% penetrasi internet, maka financial inclusion meningkat banyak 0,5%. Hal ini didukung oleh ini, dan seterusnya. Jadi ide awal, ide besar dari temuan tadi ditulis terlebih dahulu, baru diberikan beberapa detail yang mungkin mensupport dari temuan tadi. Itu yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi kalau teman-teman baca di tulisan-tulisan jurnal internasional, seringkali yang kita lihat adalah eh, tulisan itu atau paragraf itu disusun secara deduktif. Kalimat utamanya dulu apa, lalu kemudian ditambahkan apa yang mensupport dari apa yang kita ketahui dari atau apa yang kita tulis di kalimat pertama di paragraf tersebut. Lalu kemudian tadi ya sudah ya mengenai introduction, dari konteks introduction ini biasanya teman-teman atau penulis kita itu agak kurang bisa menulis kontribusi dengan baik. Padahal itu yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jelaskan sejelas-jelasnya supaya orang tahu apa kontribusi dari studi ini. Dan di intro jangan mulai dengan filosofi, kemudian kadang-kadang orang nulis intro kepanjangan. 3 halaman cukup lah, paling paling panjang. Saya rata-rata nulis intro 2,5 halaman. Itu udah panjang. Nah, pertanyaan saya, apa sih kontribusi itu? Apa kontribusi? Apa yang bisa kita katakan bahwa studi ini memiliki kontribusi? Ada yang mau mencoba menyampaikan? Kita berberapa ini? Kita berempat puluhan. Silakan. Apa maksud dari kontribusi? Izin Bapak. Ya, silakan. Em, Mungkin kalau biasanya yang saya pahami terkait kontribusi penelitian itu kan kalau kita sudah melakukan suatu penelitian kita Mhm. ternyata mungkin di lapangan ada hal yang baru, misal kayak shifting paradigm ataupun ada hal yang unik dari penelitian kita sehingga itu bisa memberikan kontribusi pengetahuan baru. Selain itu juga bisa diimplementasikan gitu kan di dunia praktisi. Biasanya kan seperti itu ya Pak ya. Sehingga Ya. orang tahu oh
mungkin dulunya teori ini seperti ini, tapi dengan perkembangan digital dan sebagainya, based on this research, ternyata ada sesuatu yang bisa dikembangkan lagi di kemudiannya. Mungkin itu Pak yang saya Oke, pahami. makasih banyak Mbak Luli. Dan saya rasa inline dengan apa yang disampaikan oleh Bang Lempang ya, Lempang Hasibuan, bahwa namanya kontribusi itu memberikan solusi atas suatu permasalahan. Oke, ada lagi yang lain? Izin mau menjawab juga, Pak. Oh, silakan Mbak Sasmita. Kalau menurut saya mungkin selain daripada kontribusi eh, menjawab suatu permasalahan juga bisa juga kontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, misalnya mendukung suatu teori atau membantah suatu teori atau bisa juga terkait pembaharuan metodologi yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Oke, makasih Mbak Sasmita. Jadi, kontribusi itu pada dasarnya adalah suatu informasi baru yang yang sampai saat paper tadi ditulis, itu informasi itu belum ada. Oke. Informasi itu baik itu memberikan solusi atas permasalahan, atau perbedaan antara teori dengan lapangan, atau bahkan teori itu tidak berlaku dalam konteks tertentu. Itu adalah salah satu, itu adalah definisi dari kontribusi. Ya, benar juga dari Mas Alam bahwa kontribusi adalah memberikan masukan yang memiliki nilai bagi masalah yang ada. Jadi masalah di sini bukan berarti tidak hanya terpaku pada masalah isu sosial yang kita hadapi aja ya, tapi juga secara umum pada dasarnya dia berlaku untuk isu yang di body of knowledge atau literatur pengetahuan yang kita dalami itu masih belum ada jawabannya. Itu yang harus kita garis bawahi di sini. Jadi penting buat kita tahu ketika kita menulis riset ini, kontribusi apa yang mungkin kita bisa explore atau mungkin kita bisa sajikan ke dalam studi. Karena seperti tadi yang kalau seandainya kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang mengenai kontribusi dari riset ini, maka kita tidak bisa meyakinkan kepada pembaca bahwa studi ini worth untuk dibaca. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lalu bagaimana cara kita mendefinisikan kontribusi. Nanti kita akan bahas. Secara umum, jadi kalau ingat ya, namanya kontribusi itu harus ada di intro. Jadi kita mulai di bagian intro dari sebuah studi dan intro itu ada mencakup kontribusi studi dari yang teman-teman lakukan. Lalu selain kontribusi tadi, intro atau pendahuluan itu isinya apa? Pendahuluan itu harus ada 4 poin, minimal 4 poin ada di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5 sunnah lah bahasa saya. Tapi ada 1, 2, 3, 4 poin utama dari sebuah intro. Hook, questions, antecedents, dan terakhir adalah value added. Value added ini kontribusi. Oke. Yang pertama adalah hook. Hook itu semacam apa ya bahasa saya? Ini semacam mengapa ini menjadi menarik? Mengapa teman-teman tertarik untuk menulis ini? Mengapa teman-teman melihat bahwa studi ini ada fenomena apa yang melandasi studi ini perlu dilakukan? Oke. Apa fenomena yang pada dasarnya kok kayaknya ada kalau saat kita melihat fenomena A terus fenomena B kok kayaknya terkait ya. Jangan-jangan A ini menyebabkan B. Nah, ini apa namanya? Jadi penting hook ini pada dasarnya the bait and switch. Jadi hook ini suatu yang susah nulisnya. Nggak gampang karena pada dasarnya kita harus merelate kadang-kadang apa yang terjadi di dunia nyata lalu kemudian melingkan dengan apa yang menjadi diskusi di literatur. Ada nggak ya di sini ya? Oke, nanti saya akan tunjukkan di sini. Nah, jangan sampai kalian menulis bahwa bukan jangan sampai ya less attractive kalau teman-teman menulis kind of
all my friends are doing it. Jadi banyak sekali orang menulis tentang ini. Ya kalau banyak sekali ya ngapain kita lakukan? Lebih baik dimulai dengan eh, debate antara topik ini menjadi sebuah debate yang sudah dilakukan dalam 10-20 tahun terakhir tanpa ada solusi atau tanpa ada konsensus dalam dan seterusnya. Jadi meskipun orang banyak melakukan, tapi apa yang dilakukan orang itu supaya kita bisa katakan kepada penulis bahwa yang dilakukan orang-orang ini mungkin masih belum konklusif atau masih masih agak kulit lah atau masih belum ada kontribusi yang optimal di sebuah apa namanya di sebuah bagian tertentu. Maka setelah dari hook tadi, poin selanjutnya adalah studi ini mau ngapain? Jadi dengan adanya fenomena tadi, maka studi ini ingin mencoba untuk menjawab apa. Oke. Nah, ketika kita state bahwa studi ini akan menjawab dan akan melakukan apa di poin kedua, maka perlu diberikan antecedents. Dalam hal ini adalah apa yang sudah kita ketahui untuk merelate atau menjawab di pertanyaan kedua. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita menanyakan sesuatu, ketika kita meraise tujuan dari studi ini, nomor dua itu pada dasarnya tujuan dari studi ini, maka kita harus tunjukkan kepada pembaca bahwa apa yang sampai hari ini kita tahu dari penulisan atau dari riset atau research question yang kita ajukan. Kalau semuanya sudah terjawab, ngapain kita melakukan riset? Kalau semuanya sudah ada di dalam body of knowledge yang sudah ada saat ini, maka nggak berguna juga riset kita. Buat apa? Kan semua orang udah tahu. Misalkan kita ingin melihat dampak investasi kepada pertumbuhan ekonomi. Sudah sangat banyak sekali studi yang melihat dampak investasi ke pertumbuhan ekonomi. Kalau kita stop di situ, maka itu bukan riset. Apa yang belum ada di apa namanya di literatur saat ini mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi? Baru kita bisa katakan bahwa ada nih celah di literatur saat ini, di mana literatur saat ini itu hanya merelasikan ini loh. Padahal di hari-hari sekarang atau dalam kurun waktu 5 tahun belakangan atau dalam era sekarang, yang penting tuh ini, misalkan seperti itu. Itu yang penting dalam sebuah penulisan di mana kita bisa mengidentifikasi apa studi-studi yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita bisa klaim bahwa oke, klaim selanjutnya adalah nomor 4. Jadi setelah ada penelitian, kita punya pertanyaan penelitian satu, lalu kemudian ada antecedents di mana studi-studi sebelumnya itu bilang apa tentang penelitian kita, maka selisih, dalam tanda petik ya, gap antara research question kita dengan antecedents tadi merupakan value added dari studi kita. Kontribusi dari studi kita. Oke, kontribusi dari studi kita. Idealnya kontribusi itu 3. Oke. Idealnya kontribusi 3. Dan state kontribusi yang paling gede baru menurun ke kontribusi yang lebih kecil dan yang terakhir adalah paling kecil. Kontribusi mungkin kurang dari 3, mungkin bisa 2, mungkin lebih dari 3, bisa jadi 4, tapi saya sangat jarang sekali lihat kontribusi lebih dari 4 atau cuma 1. Kalau kontribusinya cuma 1, maka bisa jadi kalian melakukan riset yang nggak terlalu penting, maksud saya. Nggak terlalu penting. Ya kontribusinya cuma 1, ya nggak terlalu penting-penting amat. Atau kontribusi sampai 5, 6, wah itu bukan kontribusi, saya rasa. Kalian menyebutkan sesuatu yang mungkin sudah umum diketahui, terus kalian klaim sebagai kontribusi. Jadi, in that sense, saya sih menyarankan kalau teman-teman nulis, define 3 kontribusi utama. Kalau misalkan ada 4, Pak, mungkin ada kontribusi yang bisa digabungkan sehingga menjadi 3. Dan saya 3 kontribusi utama. Jadi ketika teman-teman nulis riset, misalkan ada hook tadi, lalu kemudian paragraf selanjutnya cerita this research atau studi ini mencoba menganalisis ini dengan menggunakan ini. Terus ceritain, lalu kemudian nextnya adalah
studi yang mencoba merelasikan ini dengan ini menunjukkan bahwa tidak ada apa misalnya tidak ada konsensus atau misalkan kecenderungannya seperti apa baru diceritakan antecedents. Lalu kemudian yang keempat adalah kontribusi dari studi. Nanti kita mungkin membedah satu dua paper lah, satu paper lah. Mungkin paper saya akan coba bedah, lalu kemudian kita eh, apa namanya bisa berdiskusi tentang itu. Yang terakhir adalah roadmap. Roadmap adalah misalkan studi ini tersusun dalam 4 atau 5 bagian. Bagian kedua ini, bagian ketiga ini, bagian keempat ini, dan seterusnya. Oke, ini contoh organisasi, tapi ini adalah apa nama bahasa saya? Ini adalah book yang ada di 2 paper berbeda yang merupakan eh, paper yang merelasikan pendidikan dan tingkat religiositas seseorang. Mungkin silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Oke, jadi di 2 paragraf ini mungkin kita jam yang kedua ya. Sorry, mungkin yang pertama dulu. Jadi yang pertama, meskipun keduanya menceritakan mengenai top dua menceritakan hal yang sama, eh, tapi mungkin yang pertama lebih banyak diceritakan eh, mengenai hal-hal yang sifatnya umum. Jadi di sini hooknya adalah menceritakan bahwa oh di negara-negara berkembang education sedang berkembang. Kemudian di sisi lain di developing countries, negara-negara berkembang itu adalah rumah bagi banyak sekali eh, pemeluk agama. Sehingga kita ingin mencoba untuk merelasikan apakah education tadi, pendidikan yang berkembang tadi, itu akan mengubah pola beragama seseorang. Jadi itu cara kita kadang-kadang menulis hook, menulis pancingan supaya orang mau membaca tulisan kita. Oh, ada fenomena education yang banyak mengalami reformasi di negara-negara berkembang. Di sisi lain, di negara berkembang sendiri banyak sekali fenomena-fenomena keberagamaan. Jangan-jangan nih, kedua fenomena tadi bisa saling memengaruhi. Yang mana misalkan kalau di studi-studi juga menunjukkan adanya relasi antara pendidikan dengan pilihan beragama misalkan atau pilihan dalam melakukan agama tertentu dan seterusnya. Atau mungkin kita bisa lihat ini dari teman-teman sekalian sudah bisa melihat di layar teman-teman sekalian. Sudah kelihatan? Kalau kelihatan lambaikan tangan. Udah kelihatan, Pak. Oh, oke, 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 sorry. Nggak ada yang nyaut soalnya. Jadi ini studi mengenai apakah struktur atau bentuk sebuah daerah itu, daerah seseorang tinggal, mempengaruhi berat badan seorang. Ini ya gitulah. Mungkin ini kayaknya bukan ekonomi, tapi ini adalah jurnal ekonomi, Health Economics. Jadi dia merelasikan antara bentuk fisik sebuah kota dengan apakah seorang itu cenderung menjadi obes atau enggak. Nah, gimana ini mencoba untuk apa namanya eh, membawa hooknya dimulai dengan apa itu obesity.
Kita mulai dengan obesity adalah suatu yang menjadi perhatian global karena ada yang 13% di tahun 2016 yang obes naik 3 kali lipat, dan isu ini menjadi complicated di negara maju karena bisa jadi negara maju ada isu obesity dan juga isu undernutrition. Lalu studi-studi sudah menunjukkan bahwa banyak sekali eksternal faktor yang mempengaruhi seorang itu menjadi obes atau enggak. Lalu kemudian, tapi studi mengenai physical form dari tempat kita tinggal dan obesity itu sangat terbatas dan seterusnya. Maka kita penting untuk sehingga untuk kita penting untuk melihat atau merevisit studi mengenai ini, gitu. Baru kemudian kita menceritakan antecedent. Ini antecedent ini adalah bagian antecedents. Apa yang dilakukan research atau empirical atau literatur yang sudah ada mengenai kondisi fisik tempat dia tinggal dengan obesitas, status obesitas dari seseorang. Nah, ceritain bahwa ada dua hipotesis utama. Jadi kita harus clear juga bahwa ketika kita mencoba untuk merelasikan sebuah fenomena dengan fenomena lain, kita harus secara humble untuk melihat bagaimana mekanisme yang bisa menjelaskan apakah X bisa mempengaruhi, apakah dalam konteks ini adalah kondisi lingkungan sekitar dengan obesitas. Mekanisme apa yang bisa menjelaskan itu? Kalau memang mekanismenya ada banyak, lebih dari satu, ada dua atau tiga, dan seterusnya, kita jelaskan. Oh, ternyata ada stream literatur yang bilang dia memengaruhi ini lewat sini. Stream literatur yang lain ini mempengaruhi ini lewat sini. Dan seterusnya. Ini adalah bagian dari antecedents yang kita ketahui dari literatur. Lalu kemudian dari literatur tadi kita masuk kepada questions. Ini research question kita. Yaitu studi ini, research question atau tujuan itu sama ya kadang-kadang. Jadi itu interchangeable. Ketika kita mengatakan tujuan studi ini adalah ini pada dasarnya kita sedang menanyakan apakah ada hubungan antara ini dengan ini. Sebenarnya sama saja. Jadi penting untuk kita tahu bahwa penting untuk membaca tahu setelah tahu apa fenomena umumnya, lalu kemudian menceritakan mekanisme apa yang bisa menjelaskan di balik itu, lalu apa yang sedang akan dilakukan oleh studi ini. Lalu yang terakhir adalah kita menceritakan mengenai kontribusi. Saya menceritakan kontribusi dan ada 3 kontribusi utama. Kita relate pertama, kontribusi pertama misalkan kita kontribusi riset ini berkontribusi pada literatur yang menghubungkan antara neighborhood dan obesity misalkan. So far studi-studi mendapatkan ini. Lalu kemudian studi ini juga berkontribusi pada diskusi bagaimana cara mengcapture physical characteristic of neighborhood. Lalu terakhir adalah kita menggunakan case developing country. Jadi kalau seandainya kalian, teman-teman sekalian punya studi yang mengatakan bahwa, oh studi ini itu adalah pertama di Indonesia. Dalam konteks lebih umum, ya di dunia internasional, misalnya di jurnal-jurnal internasional, case bahwa, oh ini studi pertama di Indonesia itu adalah kontribusi yang paling lemah. Oke, kontribusi yang paling lemah. Kenapa? Karena kalau hanya kita mengatakan bahwa, oh studi ini baru nih di Indonesia, ya kalau sudah di negara-negara lain sudah dilakukan ya, kalau seandainya Indonesia tidak menawarkan sesuatu yang baru ya, itu kan cuma sebatas replikasi. Kecuali kita mengajukan sebuah konteks di mana Indonesia itu memberikan konteks yang sangat berbeda dengan studi-studi yang lain. Contoh, di negara maju
keberagamaan itu tidak diatur. Benar nggak? Orang mau beragama apa aja nggak diatur. Sebaliknya, kalau di Indonesia, negara berkembang atau mungkin negara-negara mayoritas Islam, keberagamaan diatur. Ya, diatur ya. Jadi kita cuma mengakui ada 6 agama, misalkan kita harus mencantumkan agama apa dalam KTP kita. Itu adalah proses bagaimana keberagamaan diatur. Menikah itu harus ada apa namanya di KUA kalau buat yang Muslim dan seterusnya. Nah, konteksnya berarti berbeda kan? Itu yang saya angkat dalam konteks kontribusi di sini. Di dalam konteks di paper saya merelasikan antara education dan religiosity. Kenapa? Di negara maju, keberagamaan tidak diatur. Karena tidak diatur, maka bisa jadi orang lebih mudah untuk apa ya, mengekspresikan dia dalam beragama gitu. Misalnya. Orang di negara maju bilang dia ateis juga nggak ada masalah. Kalau di kita kayaknya kultur kita masih belum siap untuk mengatakan oh ateis atau bahkan dalam konteks yang lebih struktural di keagamaan di negara kalau kita tulis agama kita ateis kayaknya kita nggak bisa dapat KTP itu. Nah, dengan konteks yang berbeda itu saya mengajukan bahwa studi ini menggunakan Indonesia karena konteks Indonesia memberikan konteks yang berbeda dengan negara maju. Nah, kalau teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa dengan konteks Indonesia itu memberikan konteks yang berbeda, maka kita bisa katakan itu adalah sebuah kontribusi baru yang cukup lebih kuat dibandingkan hanya mengatakan bahwa studi ini berkontribusi karena dia adalah yang pertama di Indonesia. Sampai sini paham? Nangkep kira-kira. Jadi bedakan kontribusi yang mengatakan bahwa studi ini adalah pertama di Indonesia, titik, versus studi ini menggunakan Indonesia karena Indonesia memberikan konteks yang berbeda dengan negara lain, yang mana bisa jadi kita mendapatkan hasil yang berbeda. Makanya di hasil saya karena di Indonesia kita mungkin cenderung tidak bisa mengaku sebagai ateis, maka pilihan apakah education orang-orang yang lebih memiliki pendidikan tinggi itu akan cenderung ateis itu nggak ada. Kalau di luar negeri, studinya menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki pendidikan semakin tinggi, dia akan cenderung menjadi ateis. Ada itu. Kita kan ateis nggak bisa ya. Di KTP kita nggak bisa. Kita survei gitu ya. Terus kemudian kita ngaku ateis gitu. Survei-survei sekarang kalau dikejar pasti akan nanya, masuk ateis? Ya apalah, pilih aja lah agama apa yang paling dekat. Ya udah, mau pilih Islam, Kristen, dan seterusnya. Itu hal yang jamak kita temui ketika kita berhadapan dengan, ketika kita menggunakan konteks Indonesia, dan kita bisa memastikan bahwa konteks Indonesia itu memberikan sebuah hal baru dibandingkan konteks negara lain, nah maka kita bisa klaim bahwa something new dalam studi ini. Itu. Tapi sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Pak, izin Ya, nanya silakan. terkait apa tahun penelitian sebelumnya yang disitasi. Hmm. eh, Kadang kayak kita udah mensitasi dari, mungkin takutnya ini agak keluar dari konteks ya Pak. Udah, maksudnya kita udah mencoba mensitasi sebisa mungkin kita, tapi memang kebanyakan itu di tahun yang sudah lama, kayak misalnya tadi ada 2004, 2010, tapi dari reviewer tuh tetap minta yang terbaru gitu. Ya, Itu ya. gimana ya Pak ya? Apakah mereka juga meragukan tentang kontribusi dan kebaruan penelitian kita atau gimana ya Pak? Oke, oke. Eh, Pengalaman saya sih kadang-kadang kalau kita kayak mengkontraskan terkait dengan kontribusi dan existing, kalau kita apa bahasa saya, kalau seandainya itu kita mengkontraskan di 2004 gitu ya, kita nulisnya sekarang. Terus yang paper terlamanya itu 2004. Mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah selama 20 tahun tadi itu orang-orang itu nggak ada yang nulis itu, atau mungkin ada orang yang menulis sesuatu yang mungkin outcome Y-nya atau angle yang ditulis itu sedikit berbeda, tapi relatif sama.
Nah, itu yang mungkin agak sedikit tricky dalam melakukan studi literatur. Misalkan contohnya ya, tadi misalkan tentang eh, exposure terhadap internet dan financial inclusion. Bisa jadi dulu orang menggunakannya tahun 2004 adalah bukan internet, tapi tetapi teknologi komunikasi yang lain. Oke. Terus kemudian eh, Mbak Luli menggunakan teknologi komunikasi yang lain apa ya? 2004 mungkin baru HP kali ya, HP lah mungkin. Nah, kemudian mengatakan bahwa studi ini mungkin berbeda dengan studi lain di tahun 2004 karena studi lain menggunakan teknologi HP zaman itu, misalkan HP zaman 2003-2004 mungkin masih kebanyakan HP yang jadul ya. Sekarang saya menggunakan HP yang lebih oke gitu misalnya. Padahal in between bisa jadi orang sudah tidak lagi menggunakan kepemilikan HP sebagai patokan apakah dia terekspos teknologi informasi, tapi menggunakan internet. Keduanya sama-sama teknologi informasi kan. HP, internet kan adalah teknologi informasi. Tapi karena adanya perubahan dalam 20 tahun tadi, menyebabkan bisa jadi setelah 2010 ke atas, studi-studi yang serupa itu tidak lagi menggunakan kepemilikan HP sebagai exposure atas teknologi, tapi menggunakan exposure internet sebagai teknologi. Paham di sini maksudnya. Jadi mungkin literatur kita agak kurang, kita terlalu ngezoom in dari sebuah literatur sehingga kita paper yang menggunakan apa namanya menggunakan HP udah baru yang terakhir 2004 nih. Kita baru merevive lagi 2024. Jangan-jangan cara kita menangkap atau mengoperasionalisasikan teknologi informasi itu sudah agak kelewatan gitu. Udah lewat, udah nggak relevan dalam studi ini. Gitu mungkin Mbak Luli. Baik, Pak. Ada lagi yang lain mungkin pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ke isu literatur review. Ini juga yang mungkin saya rasa di beberapa apa ya, pengalaman saya mereview tulisan kolega, ini adalah suatu yang kayaknya dianggap enteng, padahal ini agak susah. Padahal ini berat juga kadang-kadang buat terutama yang kita nggak biasa melakukan literatur review. Buat sebagian orang, ketika melakukan literatur review itu ya udah melis semua literatur yang serupa lalu kemudian ditulis. Nggak sederhana itu. Menulis literatur itu pada dasarnya suatu yang harus kita sintesiskan. Jadi ada ketika teman-teman membuat satu section tertentu terkait literatur review, itu jangan melakukan literatur review yang pada dasarnya mengatakan, oh si A bilang ini, si B bilang ini, si C bilang ini, si D bilang ini, tanpa melakukan sintesis terhadap literatur tadi. Kalau saya bisa beli contoh, contoh literatur review yang eh, menurut saya bisa kita ini ya bisa mungkin jadi referensi teman-teman. Ntar saya coba buka papernya. Misalnya bikin paper agak catchy lah judulnya. Bad Light, Bad Road, or Bad Luck. Kita melihat asosiasi antara eh, apakah kalau seandainya ada kecelakaan di sebuah jalan yang lampunya jelek atau jalannya jelek, itu kecelakaannya tambah parah ininya gitu. Idenya seperti itu. Makanya judulnya Bad Light, bad road, atau bad luck ini ya. Lagi apa saja. Gitu. Nah, di literatur review, pertama saya harus acknowledge bahwa studi ini sangat banyak. Gitu. Lalu kemudian dari studi ini, saya mulai dari
studi bahwa pada dasarnya sebagian besar studi-studi menunjukkan bahwa adanya lampu jalan itu menurunkan jumlah kecelakaan dan juga jumlah korban dari sebuah kecelakaan. Nah, ini kan sebuah sintesis dari literatur yang saya baca ini. Jadi jangan melakukan listing terhadap semua literatur terus kemudian bilang si Zhang bilang ini, Elvik bilang ini, Hak bilang ini, Jacket and Fried bilang ini dan seterusnya. Kalau mereka punya hasil yang atau punya poin yang sama, kita rangkum dalam sebuah satu dua kalimat bahwa itu adalah sebuah statement yang umum bahwa temuan-temuan menunjukkan ada relasi seperti ini. Lalu kita substantiate, lalu kita perdalam, kenapa temuan ini bisa terjadi? Seperti ini, misalkan. Bahwa adanya lampu jalan membuat visibility lebih baik, menunjukkan mengurangi kecelakaan. Lalu kemudian eh, terus kemudian dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa tipe lampu juga mempengaruhi, misalkan. Jadi saya melakukan beberapa detail baru setelah itu, gitu, dan seterusnya. Lalu kemudian next-nya adalah kalau seandainya ada studi lain, karena saya nulis satu lagi adalah kondisi jalan ya, saya menceritakan apa evidence yang ada di literatur mengenai kondisi jalan. Oh, ternyata ada dua ini loh, ada dua temuan utama loh. Yang pertama adalah bisa jadi meningkatkan jumlah kecelakaan kalau jalannya rusak, bisa jadi menurunkan kecelakaan karena kalau jalannya rusak dia nggak bisa ngebut pelan-pelan jadi kecelakaannya lebih sedikit atau sebaliknya karena jalannya jelek dia bisa apa namanya masuk ke lubang terus dia jatuh mau bikin kecelakaan dan seterusnya. Nah disinilah fungsi dari studi literatur yang kita lakukan dalam riset penting. Kenapa? Karena pada dasarnya kita harus bisa memberikan argumen bahwa bagaimana literatur yang sudah kita baca ini ternyata ada loophole di dalamnya, ada kekurangan di dalamnya, ada sesuatu yang belum pernah dilakukan orang. Nah, di paper ini sebenarnya karena studinya sudah banyak, saya tidak bisa melakukan definisi kontribusi yang sangat kuat. Saya yang bisa mengatakan kontribusinya adalah studi yang baru untuk literatur terhadap road lightning dan quality, terus empirical evidence untuk Indonesia, terus kemudian kita nambahin cost benefit analysis. Makanya jurnalnya nggak terlalu bagus, masih Q1 tapi Q1 yang agak bawah. Jadi penting untuk kita tahu kalau seandainya juga kita punya paper, terus kemudian kontribusinya minim, ya kita sadar diri aja, jangan terlalu tinggi aims-nya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Jadi jangan sampai kita menulis literatur itu saking kita ingin kadang-kadang saya juga baca saking kita ingin menunjukkan bahwa kita baca banyak itu kita terlalu banyak menulis literatur. Kadang-kadang ada literatur yang perlu kita sebut aja, ada literatur yang perlu kita jelaskan cukup detail. Nah, disitulah pentingnya di poin kedua ini. Jadi penting untuk kita tahu bahwa pasti ada studi-studi serupa yang sangat serupa dengan studi kita. Oke. Makanya di poin yang kedua adalah poin utama dari literatur review adalah kita harus bisa men-set atau apa ya, membawa paper kita against the two or three closest current papers. Oke. Apa artinya? Ketika ada literatur ini, kalau seandainya ada dua atau tiga paper yang serupa dengan literatur teman-teman sekalian, yang serupa dengan riset teman-teman sekalian, maka kalian harus bisa menyatakan apa perbedaan
dari 2-3 paper tadi dan mengapa paper kalian lebih superior. Di sebaliknya, kalau ada 2 atau 3 paper paper-paper lain yang berbeda, ya misalkan ya, maka give proper credit, oke? Give proper credit, lalu kemudian beri apa namanya, be generous terhadap citasi. Jadi yang dalam menulis literatur penting untuk kita garis bawahi adalah kalau seandainya ada paper yang dekat dengan kita, bahasa saya ya, dekat dengan tesis, dengan paper yang teman-teman sedang tulis, teman-teman harus hajar paper itu. Sebaliknya kalau papernya jauh, mirip tapi agak jauh, teman-teman rangkul. Ini kebalikan sama paper sama sebagian dari kita ketika menulis literatur review. Kalau dekat kita rangkul, jangan dirangkul. Kenapa? Kalau papernya dekat mirip dengan kita, terus kita rangkul, kita katakan bahwa studi ini serupa dengan studinya A, B, C, D, ya terus ngapain kita melakukan studi ini? Idenya seperti itu. Jadi kalau studi ini serupa dengan apa yang dilakukan orang lain, maka there is no point in our research. Ngapain kita melakukan riset ini? Kok serupa semua? Kadang-kadang kita bilang seperti itu di ketika menulis literatur review. Studi ini serupa dengan studinya A yang untuk konteks Indonesia, konteks ini, konteks ini. Lalu apa yang membedakan studi ini dengan studi teman-teman? Dengan kata lain, apa novelty dari studi ini? Tapi bisa jadi ketika kita, sebaliknya kalau seandainya teman-teman membahas studi ini adalah memposisikan studi ini dengan studi yang agak jauh, misalkan nih ya, studi ini misalkan tadi merelasikan antara pendidikan dan religiusitas seseorang. Maka kalau seandainya ada paper yang jauh itu apa? Paper yang merelasikan pendidikan dengan kesehatan seseorang. Itu jauh, agak jauh. Pendidikan dengan jumlah anak bagi seorang ibu. Itu kan jauh tapi nggak jauh-jauh amat. Kenapa? Karena sama-sama melihat dampak dari pendidikan. Maka in that sense kita rangkul studi ini. Gimana cara ngerangkulnya? Studi ini, studi ini eh, berkontribusi atau studi ini juga memiliki relasi dengan studi-studi yang secara umum merelasikan antara pendidikan dengan kondisi individu di luar outcome atau di luar outcome-outcome yang relate dengan outcome di labor market, yaitu status pekerjaan atau tingkat upah. Kenapa? Karena pada dasarnya kan education atau pendidikan itu bisa meningkatkan eh, probabilitas atau kemungkinan seorang untuk bekerja, dan di saat yang sama pendidikan itu juga bisa meningkatkan eh, produktivitas seorang dan pada akhirnya tercerminkan dari tingkat upah yang dia terima. Tapi dalam literatur menunjukkan bahwa education itu pendidikan tidak hanya membuat kita lebih baik dalam hal pekerjaan kan. Pendidikan SD misalkan, kalau teman-teman lulus SD bisa baca rambu-rambu, mengurangi pada akhirnya mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mengurangi kemungkinan adanya tabrakan misalkan. Itu kan bukan sesuatu yang sifatnya labor market. Karena dia bukan sifatnya labor market, maka studi-studi yang merelasikan pendidikan dengan non-labor market outcome tadi kita bisa gabungkan dalam satu apa ya basket yang sama. Jadi bisa jadi misalkan kita bisa klaim bahwa merangkul itu bahwa studi ini berkontribusi kepada atau ini studi ini relate dengan studi yang secara umum atau kebanyakan studi yang merelasikan pendidikan dan outcome di luar labor market atau di luar pasar tenaga kerja. Seperti itu. Jadi kalau jauh kita rangkul seperti itu. Tapi kalau dekat kita against. Jadi studi ini merelasikan antara pendidikan dan religiositas. Studi lain, iya melakukan hal yang sama, education dan religiosity. Tetapi dia mengukur religiosity-nya seperti ini. Itu ada kelemahan. Di studi saya mengukurkan ini yang lebih baik. Sehingga lebih precise dalam mengukur itu. Nah, itu baru kita ngomong tentang bagaimana kita setting off studi kita dengan studi-studi yang ada saat ini.
Jadi jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik, jangan sampai studi yang mirip kita katakan wah ini sama ini dengan studi yang sebelum-sebelumnya. Kalau sama ya ngapain kita riset? Jadi ada studi ya, ketika kita baca literatur, ada literatur yang sangat dekat dengan kita, maka kita against, literatur yang jauh dengan kita rangkul. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Lalu kemudian ketika kita menulis, pastikan bahwa kita ketika menulis masuk ke dalam hasil utama secepat mungkin. Maka ketika ini berlaku juga untuk studi yang sifatnya kualitatif, studi yang sifatnya kuantitatif, ini sama aja. Jadi penting untuk ketika kita menyajikan hasil, jangan warming up dengan exercise-nya. Kadang-kadang kita kan bikin semacam statistik deskriptif gitu ya. Padahal ini statistik deskriptif sederhana yang mungkin nilai tambah terhadap studi yang kita lakukan itu kecil. Maka jangan mulai result and analysis kalian dengan statistik deskriptif. Saya sendiri sudah bergeser dari situ. Saya sudah tidak melakukan statistik deskriptif di depan atau di body text, tapi saya taruh di appendix misalkan. Kenapa? Karena itu tidak menambah apa ya value added terhadap pertanyaan riset kita. Jadi ketika kita ingin menceritakan hasil riset ini, menulis dari hasil riset yang kita lakukan, maka kita harus secepat mungkin masuk ke dalam hasil utama dari studi kita. Sangat berbeda dengan kadang-kadang kalau saya baca di studi-studi kita ya, orang-orang Indonesia kadang-kadang mulai dulu dengan eh, apa namanya data description di bagian analisis terutama ya, terus kemudian dilakukan statistik deskriptif, terus estimasi-estimasi yang mungkin nggak estimasi-estimasi yang mungkin nggak terlalu relevan. Kenapa dilakukan? Karena ingin menunjukkan bahwa saya sudah melakukan banyak hal loh, tapi ini nggak berlaku gitu, misalnya. Atau ini jelek. Nggak gitu. Langsung fokus kepada hasil yang menjadi baseline. Baseline dalam hal ini adalah basis utama dari hasil analisis kita. Baru kita menceritakan variasi-variasi dari hasil yang merupakan hasil utama kita. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak warm up exercise tadi bahasanya di sini. Jadi udahlah ya kita sudah melakukan ini tapi nggak bagus, kita melakukan ini tapi kurang oke, ini kurang oke, maka kita baru mulai masuk ke hasil utamanya. Ini loh yang paling oke, nggak gitu, kita langsung masuk ke central result as soon as possible. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kayaknya nggak ada yang nanya nih. Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau dari apa dari pertemuan sebelumnya juga dan sampai sekarang sih saya banyak tertampar dengan kenyataan-kenyataan sih, Pak. Waduh, kalau ketemu langsung nanti saya tampar langsung nggak apa-apa sih. Nggak Jadi memang bercanda. proses menulis ilmiah itu sulit, sulit dan sulit ya. Jadi tidak hanya kalau yang biasanya saya lakukan kan seperti yang Pak Yudi sampaikan sebelumnya kan bahwa keterbaruan itu menjadi sesuatu yang penting dan novelty itu menjadi sesuatu yang harus juga dalam sebuah riset. Padahal kalau misalnya yang saya selama ini lakukan ya saya mengandalkan hanya bahwa riset yang mungkin atau kajian yang saya lakukan ini ya memang belum pernah dilakukan di Indonesia. Tapi memang saya kasarnya mereplikasi dan menambahkan sedikit-sedikit tambahan variabel-variabel yang memang tidak dicakup dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, itu mungkin yang saya dapatkan sampai pertemuan hari ini. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan ke Pak Yudis ya. Yang pertama mungkin terkait dengan bagaimana sih proses Pak Yudis dalam mencari sebuah literatur, Pak. Jadi kan kalau misalnya sekarang-sekarang ini kan ada banyak cara ya, mulai dari cara konvensional ataupun yang cara yang mungkin kita melibatkan AI dalam dalam mencari sebuah literatur. Nah, kalau dari seorang Pak Yudis ini seperti apa? Kemudian dari sisi proses kreatifnya, Pak.
kan kalau kalau saya simak dari daftar riset yang Pak Yudis lakukan itu kan out of the box ya. Jadi jarang dilakukan dan Pak Yudis bisa uh, riset dari penelitian yang sudah ada. Nah itu saya ingin tahu nih, apakah dari Pak Yudis itu pertama-tama itu adalah membaca sebuah opini dulu, baru Pak Yudis meneliti opini tersebut dengan pemikiran yang bisa kita buktikan secara empiris atau memang di research time yang Pak Yudis jelaskan di podcast tadi memang ada proses kreatif Pak Yudis. Nah kemudian yang terakhir mungkin tadi Pak Yudis sampaikan bahwa statistik deskriptif ini mungkin ya bukan sesuatu yang uh, penting ya, sangat penting kita sampaikan di sebuah pembahasan dan pun dari Bapak sendiri itu menyampaikannya di appendix sebagai tambahan bahwa ini loh kajian-kajian ataupun estimasi-estimasi yang bisa disampaikan secara deskriptif terhadap suatu riset. Apakah kita relevan juga kalau misalnya kita itu masukkan ke dalam karena biasanya kalau penelitian di Indonesia ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Kita sebutkan deskriptif tersebut untuk mendukung inferensia yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya dulu. Terima kasih Pak. Oke, makasih banyak Mas Giri atas komentar ini ya masukan pertanyaannya ya. Jadi yang pertama mungkin perlu yang saya garis bawahi ya, tidak ada sebuah konsensus bahwa mencari topik itu harus seperti ini gitu. Harus mulai dari sini nggak ada. Kadang saya diskusi sama orang, kadang saya baca paper, kadang saya dari diskusi sama mahasiswa, baca paper yang nggak bagus juga, macam-macam. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Nah, jadi itu yang menjadi basis saya supaya kita menjadi lebih agile ya dalam mencari topik. Jadi nggak ada rumusnya, tapi saya bisa sampaikan dari tadi Mas Giri sampaikan bahwa saya baru nambahin variabel-variabel, nggak apa-apa. Itu proses. Itu proses. Saya mungkin riset udah hampir 15 tahun ya, mulai dari S3 gitu ya. Jadi semakin lama ya mungkin bisa mendapatkan celah lebih cepat. Tapi itu proses yang memang harus ditempuh ya Mas Giri ya. Jadi paper pertama saya yang awal-awal itu replikasi, benar-benar replikasi. Persis seperti Mas Giri. Konteksnya adalah Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma replikasi, cuma nambah data baru. Lalu nextnya adalah, oh saya terpapar dengan paper-paper atau studi-studi orang yang di luar sana itu menggunakan teknik-teknik baru. Oke, nextnya saya mencoba menaikkan standar. Naikin standarnya sedikit-sedikit. Nanti lama-lama Mas Giri akan terbiasa. Itu proses. Dan terus terang saya katakan bahwa proses itu enak, tapi itu painful dan perlu banyak resource. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa itu harus ada sesuatu yang sifatnya harus mulai dari mana, nggak ada. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah kalau di luar, good researcher itu spend like 50% of their time ya, itu untuk riset. Ya kalau kita nggak bisa 50% ya, ya 10-20% lah minimal gitu ya. Tapi tiap hari gitu, konsisten. Kalau hari ini kita nggak bisa nulis ya kita baca artikel. Kalau kita hari ini nggak bisa baca artikel, ya kita baca paragraf pertama dari tulisan kita. Oke, seperti itu. Terus kemudian gimana cara menulis deskriptif statistik? Kalau deskriptif statistik tadi itu adalah sesuatu yang biasa kita temui dan kita nggak punya apa namanya, tidak ada analisis yang mencolok yang mana dia itu harus ada di sini, maka mau nggak mau kalau saya taruh di appendix. Bentar ya, taruh di appendix. Contoh seperti ini. Jadi ketika saya tulis di appendix ini, bentar ya,
Jadi yang ketika saya punya data seperti tadi, ini data kecelakaan. Research question saya hanyalah ingin merelasikan antara eh, kualitas lampu dan jalan dengan tingkat keparahan kecelakaan. Saya akan bisa, saya akan taruh appendix tadi ya, mana tadi ya? Saya akan taruh deskriptif analisis deskriptif statistik dan tabel ini juga di body text. Kalau seandainya memang ini adalah sesuatu yang bisa membantu saya menjawab research question saya, yaitu relasi antara eh, apa namanya kualitas jalan dengan eh, tadi apa kecelakaan. Tapi kalau hanya menceritakan bahwa oh rata-ratanya sekian, jumlah kecelakaannya sekian rata-ratanya, terus kemudian jumlah korbannya sekian, tingkat fatalitasnya sekian, 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 maka pada dasarnya itu hanya menceritakan satu sisi dari variabel saya dan dia tidak menceritakan relasi tadi. Maka ketika saya hanya bisa seperti itu, yang saya lakukan hanyalah menaruh ini di appendix. Seperti itu Mas. Seperti tadi. Mas Giri ya. Jadi penting buat kita tahu bahwa kalau seandainya kita punya apa statistik deskriptif dan dia bisa mensupport dalam menjawab research question saya, nggak ada masalah. Maka teman-teman masukkan saja itu di bagian analisisnya. Tapi kalau nggak bisa, maka taruh aja di appendix. Hanya menceritakan bahwa oke saya menggunakan data ABC dan statistik deskriptifnya ada di appendix A, appendix B dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih Mas Giri. Ya, harus saya jelasin di sini. Ada pertanyaan lagi? Oh, sorry, ini waktunya udah habis ya. Jadi sementara saya skip dulu, saya tutup dulu sampai di sini untuk sesi kita kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi dan slide ini akan saya berikan ke Mbak Safia ya. Sebenarnya ada beberapa tips yang lain, misalkan kalau nulis itu jangan kalimat yang bertingkat, kalimat sederhana, jangan repeating. Nanti teman-teman bisa baca, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, mungkin saya kembalikan ke Mbak Safia. Silakan Mbak Safia. Yap. Wah, terima kasih Pak Yudis. Tak terasa waktu coaching kita hari ini sudah selesai. Namun jangan khawatir, kita masih punya 3 sesi lagi insya Allah. Dan 1 atau 2 sesi terakhir akan lebih banyak diskusi dan tanya jawab. Jadi juga bisa dicicil, kumpulin pertanyaannya. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya. Mungkin hari ini sampai sini dulu coachingnya. Nanti jadwal minggu depan dan juga materi hari ini dan juga rekamannya akan saya sampaikan via link, via email seperti biasanya. Mungkin itu saja Pak Yudis. Kalau Siap. begitu mohon izin eh, kami tutup coaching hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun, Bapak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Untuk Mas Nur Hakiki nanti dari panitia akan berikan recordnya kalau nggak salah. Oke, saya lift dulu ya semuanya. Ya Pak, mohon izin untuk end meeting.